Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kakak Novia di kelas IPA hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang lapisan atmosfer pada bumi. Oke, udah pada tahu belum bumi itu apa? Bumi adalah planet ketiga dari susunan sistem tata surya yang terdapat dalam galaksi Bima Sakti. Bumi merupakan satu-satunya planet yang dapat ditempati oleh makhluk hidup karena di bumi terdapat komponen-komponen yang sangat dibutuhkan oleh unsur-unsur kehidupan seperti air, tanah, dan udara. Nah, secara struktur bumi itu tersusun dari 3 komponen utama. Yang pertama ada atmosfer atau disebut dengan komponen udara, yang kedua ada litosfer atau komponen padatan seperti tanah, dan yang ketiga adalah komponen hidrosfer atau komponen air, sungai, laut, danau, dan lain-lain. Selain itu, di tengah-tengah ketiga komponen tadi ada satu komponen yang disebut sebagai komponen biosfer atau komponen pengisi yang diisi oleh makhluk-makhluk hidup, tumbuhan, hewan, dan manusia. Dan yang terakhir ada komponen kriosfer atau bagian bumi yang tertutup oleh es. Nah, hari ini kita akan fokus belajar tentang lapisan atmosfer atau lapisan udara di bumi. Nah, atmosfer tersusun atas 2 kata dalam bahasa Yunani, atmos dan spaira. Atmos itu artinya uap dan spaira itu artinya lapisan. Sehingga atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi kita. Nah, atmosfer ini tersusun dari campuran gas dan sedikit cairan serta padatan yang menyelimuti permukaan bumi hingga ke luar angkasa. Nah, atmosfer ini menurut para ilmuwan terbentuk dari letusan gunung berapi yang kaya akan gas nitrogen dan karbon dioksida serta sedikit oksigen. Sehingga terbentuklah lapisan uap udara yang terus menumpuk sehingga terbentuklah atmosfer. Jadi ada 5 lapisan yang menyusun atmosfer. Dari lapisan terbawah hingga lapisan terluar itu tersusun atas troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, yang terakhir adalah eksosfer. Nah, 5 lapisan ini memiliki ciri-ciri serta fungsinya masing-masing yang akan kita pelajari hari ini. Lapisan pertama adalah troposfer. Troposfer merupakan lapisan atmosfer paling bawah. Ketinggiannya dimulai dari permukaan laut 0 km. Hingga 10 km di atas permukaan laut atau sering disebut dengan istilah DPL. 0 km sampai 10 km DPL di atas permukaan laut. Troposfer merupakan lapisan atmosfer yang paling dasar yang dekat dengan bumi atau tanah dan berfungsi menjaga kestabilan udara di bumi. Sebagian besar troposfer ini berbentuk uap air dan 75%-nya terdiri dari gas-gas atmosfer yang tadi, nitrogen dan karbon dioksida. Troposfer ini merupakan tempat berlangsungnya sistem di bumi seperti hujan, angin, salju, awan, dan aktivitas makhluk hidup, termasuk manusia. Manusia pada lapisan troposfer ini masih memungkinkan untuk bernafas dari 0 sampai 10 km di atas permukaan laut. Di sini masih terkandung banyak sekali gas oksigen sehingga kita masih bisa bernafas. Sehingga tidak heran kita bisa melihat para pendaki gunung di ketinggian sampai 10 km masih bisa bertahan hidup dan karena masih ada oksigen yang dipakai untuk bisa bernafas pada ketinggian ini. Namun, pada ketinggian ini biasanya dapat menyebabkan rasa lelah dan keringat dingin karena kadar oksigen semakin berkurang. Jadi semakin tinggi datarannya, kadar oksigen biasanya akan semakin berkurang. Nah, pada lapisan troposfer ini ada beberapa fenomena alam yang sering terjadi. Di antaranya adalah angin kencang, disusul dengan hujan deras dan petir yang silih berganti di mana awalnya ditandai dengan awan yang tebal. Nah, itu dia lapisan troposfer. Kita lanjut, semakin tinggi lagi, dari mulai 11 km sampai ke atas, itu lapisan kedua disebut sebagai lapisan stratosfer. Nah, pesawat yang melintas udara yang kita gunakan, itu biasanya melintas di lapisan stratosfer. Stratosfer ini memiliki ketinggian dari antara 10 sampai 50 km DPL atau 10 sampai 50 km di atas permukaan laut. Lapisan ini memiliki sedikit awan, namun tidak ada aktivitas cuaca seperti hujan, badai, dan lain-lain. Sehingga pada lapisan ini memungkinkan tidak terjadinya gangguan pada penerbangan. Lapisan ini suhunya dingin dan hanya ditempati oleh gas ozon atau O3. Nah, dengan keberadaan lapisan ozon atau gas O3 ini, maka stratosfer dijadikan sebagai lapisan pelindung dari gelombang radiasi ultraviolet atau UV yang sangat membahayakan jika terkena kulit manusia. Jadi sinar matahari itu ketika ingin sampai ke bumi biasanya akan disaring terlebih dahulu melalui keberadaan lapisan ozon sehingga sinar UV yang membahayakan tadi tidak langsung terkena kepada kita manusia. Namun zaman sekarang ini akibat terjadinya global warming atau pemanasan global, lapisan ozon semakin menipis karena aktivitas manusia yang terjadi di bumi
dengan perusakan tanaman hijau, pembakaran, penggunaan kendaraan bermotor yang mengakibatkan gas yang menumpuk pada lapisan ozon, sehingga kemungkinan untuk masuknya sinar UV dan menyebabkan penyakit kanker pada kulit semakin berisiko. Nah, itu dia masih lapisan kedua dari atmosfer. Kita naik ke ketinggian lebih tinggi lagi di atas 50 km sampai 75 km di atas permukaan laut. Itu namanya lapisan mesosfer. Nah, kalau tadi di lapisan stratosfer udaranya dingin, tapi di lapisan mesosfer ini justru suhunya tidak stabil. Setiap jarak 100 meter, maka suhu akan berkurang sebanyak 0,4 derajat Celcius. Lapisan ini pada ketinggian terendah, atau pada ketinggian 50 km, suhunya berkisar antara 10 derajat Celcius, dan pada lapisan tertinggi tadi di antara 75 km itu, suhunya berkisar sampai minus 120 derajat Celcius. Selanjutnya, mesosfer ini berfungsi sebagai pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Nah, adik-adik pernah nggak ngelihat ada penampakan bintang jatuh? Nah, sebenarnya penampakan bintang jatuh itu adalah peristiwa jatuhnya serpihan meteor yang sudah terbelah, yang sudah terpecah, yang sedang mengarah kepada bumi. Pertanyaannya, mengapa batu meteor yang sangat besar sampai di bumi itu ukurannya menjadi sangat kecil? Nah, alasannya, pada lapisan mesosfer ini, setiap benda luar angkasa yang masuk ke dalam bumi, nah ketika meteor itu kan panas, kemudian ketika dia menyentuh lapisan mesosfer yang tadi mengalami ketidakstabilan suhu, yang suhunya sangat dingin itu, sehingga terjadi penabrakan dan terjadi penghancuran batu meteor tadi. Batu meteor yang memiliki suhu yang panas bergesekan dengan suhu yang sangat dingin, sehingga terjadilah perpecahan atau kehancuran, sehingga batu yang awalnya besar tadi akan sampai di bumi dengan ukuran kecil karena sudah hancur di lapisan mesosfer ini. Jadi mesosfer sangat berguna untuk melindungi bumi dari jatuhnya benda-benda luar angkasa yang sangat panas yang kemungkinan besar dapat merusak kehidupan di bumi. Selanjutnya, semakin ke atas pada ketinggian 80 sampai 500 km di atas permukaan laut, kita akan melihat lapisan termosfer. Termosfer disebut juga dengan ionosfer. Nah, ini disebabkan karena pada lapisan ini terjadi proses ionisasi pada partikel maupun molekul. Adanya proses ionisasi pada lapisan ini mengakibatkan terjadinya reaksi penambahan dan pengurangan elektron yang nantinya akan menghasilkan cahaya berwarna-warni yang indah, atau kita biasa mengenalnya dengan aurora. Jadi aurora itu adalah cahaya warna-warni yang terlihat, namun sebenarnya karena terjadi ionisasi pada lapisan itu, pertambahan dan pengurangan ion sehingga terbentuk cahaya yang berwarna-warni. Untuk bisa melihat aurora, kita butuh pergi ke dataran yang sangat tinggi agar jarak pandang kita bisa mencapai aurora tersebut. Nah, selain itu, termosfer ini dikatakan termosfer karena pada lapisan ini suhunya sangat panas, berkisar antara 40 sampai 1232 derajat Celcius. Termo, kata lainnya adalah panas. Oke, jadi termosfer ini yang pertama tadi ditandai dengan ionisasi yang menyebabkan aurora, dan yang kedua ditandai dengan suhu yang sangat panas sehingga disebut sebagai termosfer. Ada yang menarik dari lapisan ionosfer ini. Selain pertambahan dan pengurangan elektron yang mengakibatkan cahaya, pada lapisan ini juga karena pergeseran atau penambahan dan pengurangan ion tadi sehingga terbentuklah lapisan yang bermuatan listrik. Nah, lapisan ini mempunyai kemampuan untuk memantulkan gelombang radio. Dan karena penelitiannya, banyak perusahaan media, televisi maupun radio memanfaatkan lapisan ini untuk pemantulan gelombang radio. Oleh karena itu, lapisan termosfer atau ionosfer ini sangat bermanfaat bagi perkembangan komunikasi manusia karena dapat memantulkan gelombang radio yang nantinya bisa menghubungkan orang-orang dan juga menyampaikan informasi dari radio satu jarak tertentu. Setelah 4 lapisan tadi, kita masuk ke lapisan paling akhir dari atmosfer, disebut dengan eksosfer. Eksosfer merupakan lapisan terakhir yang menyelimuti bumi dengan jarak di atas 800 km sampai dengan 3260 km di atas permukaan laut. Pada lapisan ini terjadi berbagai interaksi antara gas yang ada di luar angkasa. Dan perlu diketahui, lapisan eksosfer ini merupakan lapisan paling panas dari antara 4 lapisan lainnya. Suhunya dapat mencapai 2200 derajat Celcius, dan lapisan ini sangat berbahaya karena merupakan tempat terjadinya kehancuran meteor dari angkasa luar. Nah, jadi itu dia ya, walaupun kita tidak bisa lihat secara langsung, namun kita tahu bahwa Tuhan menciptakan atmosfer yang begitu tebal dengan segala fungsinya untuk melindungi manusia dari segala ancaman yang ada di luar angkasa. Kita patut bersyukur dan kita patut untuk selalu berterima
bertanya dan selalu penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi di atas kita saat ini. Dan pelajaran paling penting adalah kita tetap harus menjaga lingkungan untuk menjaga lapisan atmosfer tetap aman pada fungsi dan strukturnya sehingga kehidupan di bumi tetap bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan yang berasal dari sinar matahari maupun dari benda-benda angkasa. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga adik-adik mengerti dan dapat mengaplikasikan pelajaran ini ke kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa!